Malam itu hujan turun tanpa ampun, seolah berusaha mencuci dosa yang mengendap di desa ini. Namaku Ratna, seorang detektif yang seharusnya sudah pensiun jika saja tidak ada kasus sinting ini. Di depanku kini berdiri gudang beras raksasa milik Juragan Budi. Dulu, tempat ini adalah simbol kejayaan, tempat beras bertonton didistribusikan ke seluruh provinsi. Namun sekarang, hanya tersisa kerangka bangunan lapuk yang menebarkan bau busuk menyengat. Campuran antara gabah membusuk dan sesuatu yang anyir seperti darah kering. Warga desa berbisik tentang pesugihan, tentang kekayaan yang menuntut tumbal nyawa. Mereka bilang Budi bangkrut bukan karena salah manajemen, tapi karena iblis yang ia sembah mulai kelaparan. Dan yang paling membuat dadaku sesak, korban terakhir dari keserakahan itu adalah darah dagingnya sendiri, anak perempuannya yang masih berusia 7 tahun. Aku menyalakan senter, melangkah masuk ke dalam kegelapan yang seakan hidup, dan siap menelanku hidup-hidup. Begitu kaki ini melangkah melewati ambang pintu rumah utama yang terhubung dengan gudang. Hawa dingin langsung menusuk pori-pori kulitku, jauh lebih dingin dari hujan di luar sana. Rumah ini dulunya adalah istana bergaya klasik Eropa di tengah desa, dipenuhi perabotan jati mahal dan lampu kristal. Kini, wallpaper dindingnya terkelupas seperti kulit mati, dan lantai marmernya tertutup lapisan debu tebal, serta jejak-jejak lendir hitam yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong panjang, mataku menangkap deretan foto keluarga yang semuanya sudah dihancurkan pada bagian wajah Budi. Langkahku terhenti di depan sebuah pintu kecil dengan stiker kelinci yang sudah memudar. Ini kamar almarhumah Maya, anak sang juragan. Saat aku memutar kenop pintu, engselnya berderit panjang memecah keheningan malam. Aroma melati yang sangat menyengat tiba-tiba menyerbak, mengusir bau busuk sebelumnya. Sesuatu yang tidak wajar sedang menungguku di dalam ruangan ini. Kamar Maya tampak membeku dalam waktu. Boneka-boneka beruang berjejer rapi di atas kasur berdebu. Namun anehnya, semua mata boneka itu telah dicungkil keluar. Aku menghela napas panjang, mengusap wajahku yang kuyu. Berapa banyak lagi kebejatan manusia yang harus aku saksikan sebelum aku benar-benar menyerah pada profesi ini? Di sudut ruangan, pandanganku tertuju pada sebuah lemari pakaian kayu besar yang posisinya sedikit miring, memperlihatkan celah gelap di dinding belakangnya. Insting detektifku berontak, memaksaku untuk menggeser lemari berat itu. Di baliknya, terdapat sebuah pintu besi tua yang tersembunyi. Saat aku berhasil membukanya, bau menyan dan kemenyan basah langsung menghantam rongga hidungku. Ruangan rahasia. Di tengah ruangan sempit tanpa ventilasi itu, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi noda merah kecoklatan yang sudah mengering. Berbagai sesajen busuk berserakan, dan di tengahnya, tergeletak sebuah keris berkarat yang dililit oleh helaian rambut anak kecil. Tanganku yang terbalut sarung tangan lateks, dengan gemetar meraih sebuah buku catatan kecil, berwarna merah muda, yang tergeletak di dekat kaki altar. Buku harian Maya. Di bawah cahaya senterku yang mulai berkedip-kedip seolah diganggu medan magnet gaib, aku mulai membaca tulisan tangan khas anak kecil yang berantakan. Halaman demi halaman menceritakan ketakutan Maya yang luar biasa. Ia menulis tentang paman hitam tinggi, yang selalu datang setiap malam Jumat Kliwon, berdiri di sudut kamarnya sambil bernapas dengan suara menggorok. Maya menulis bahwa ayahnya, sang juragan beras, sering menangis sambil menyeret Maya ke ruang bawah tanah, memaksa anak itu untuk meminum air kembang yang rasanya pahit. Halaman terakhir buku itu hanya berisi coretan tinta tebal dan berantakan, mengulang-ulang satu kalimat mengerikan. Bapak bilang aku harus ikut paman hitam supaya gudang beras kita penuh lagi. Dadaku bergemuruh oleh amarah dan kesedihan yang mencekik. Tiba-tiba, suhu ruangan anjlok secara drastis, hingga napasku mengepulkan asap putih di udara. Senterku mati total. Dalam kegelapan pekat itu, pandanganku mendadak disergap oleh kilasan bayangan masa lalu. Aku tidak lagi berdiri sendiri. Di depanku, adegan mengerikan itu seakan diputar ulang seperti film usang. Aku melihat Juragan Budi. Wajahnya tirus dengan mata melotot gila, berlutut di depan altar ini. Di tangannya, ia mencengkeram erat bahu kecil Maya yang menangis terseduh-seduh. Di belakang Budi, sesosok bayangan raksasa yang menyentuh langit-langit ruangan perlahan bermanifestasi dari asap kemenyan. Makhluk itu tak berwajah, hanya memiliki tanduk melengkung dan sepasang mata merah menyala yang menatap rakus ke arah Maya. Budi berkomat kamit merapalkan mantra Jawa kuno, yang membuat telingaku berdenging sakit.
menyerahkan jiwa putrinya sebagai ganti beras dan emas. Maya menjerit memanggil ayahnya. Namun pria serakah itu hanya menunduk, menulikan telinga demi harta. Kilasan mengerikan itu lenyap secepat ia datang, meninggalkanku terengah-engah bersandar pada dinding bata yang basah. Jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya mau pecah. Aku mencoba menyalakan senterku kembali, memukul-mukul badannya hingga cahaya kuning redup kembali menyala. Tepat saat itu, sebuah suara memecah keheningan mematikan rumah ini. Suara tangisan, bukan suara angin yang menyelinap lewat celah atap, melainkan isak tangis anak kecil yang sangat jernih, bergema dari arah lorong di luar ruang rahasia ini. Bapak? Sakit? Maya takut gelap. Suara itu merintih, membawa pedih yang menyayat hati nuraniku. Aku mencabut pistol revolver dari sarung di pinggangku, meski aku tahu peluru timah tidak akan bisa melukai entitas tak kasat mata. Namun, setidaknya beban logam di tanganku ini memberiku sedikit ilusi kendali atas ketakutanku sendiri. Dengan langkah gontai namun pasti, aku bergerak mengikuti sumber suara yang semakin menjauh menuju area gudang utama. Aku kembali berada di dalam gudang raksasa. Hujan masih meneru di luar, suaranya bertalu-talu menghantam atap seng yang berlubang. Di tengah tumpukan karung beras yang sudah membusuk dan menghitam, aku melihatnya. Sesosok anak kecil perempuan berdiri membelakangiku, mengenakan gaun tidur putih yang basah kuyup dan berlumuran noda kecoklatan dari altar tadi. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Maya, panggilku pelan, suaraku parau. Entitas itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah, dengan mata yang hitam kelam tanpa bagian putih sama sekali. Namun alih-alih menyeramkan, raut wajahnya menyiratkan penderitaan abadi yang luar biasa. Ia membuka mulutnya, dan alih-alih suara, yang keluar adalah ribuan butir beras hitam yang muntah berjatuhan ke lantai berlumpur. Jiwa anak ini terjebak dalam siksaan pesugihan ayahnya, dipaksa menjadi pakan bagi iblis yang tidak pernah merasa kenyang. Aku harus melakukan sesuatu untuk membebaskannya. Belum sempat aku melangkah mendekati bayangan Maya. Udara di sekitarku mendadak menjadi sangat berat, seolah gravitasi meningkat berkali-kali lipat. Bau busuk bangkai yang teramat sangat menyengat hidungku hingga aku nyaris muntah. Dari balik tumpukan karung beras di sudut tergelap gudang, makhluk itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Sang iblis pesugihan. Tingginya mencapai 3 meter. Dengan kulit hitam legam berlendir dan otot-otot yang berkedut secara menjijikkan. Kepalanya menyerupai banteng cacat, dengan rahang yang meneteskan air liur bercampur darah. Setiap ia mengambil langkah, lantai beton gudang ini bergetar hebat. Makhluk itu menggeram marah. Tidak terima persembahannya diganggu oleh manusia fana sepertiku. Mata merahnya yang menyala menatapku dengan kebencian murni. Maya menjerit ketakutan, bayangannya menyusut dan meringkuk di lantai. Rasa lelahku menguap seketika, digantikan oleh adrenalin murni. Berpuluh tahun menjadi detektif, baru kali ini aku benar-benar menatap wajah kejahatan absolut. Aku tidak peduli lagi pada rasa takut. Makhluk ini tidak boleh terus berkuasa atas jiwa tak berdosa. Aku teringat pada buku harian dan keris berambut yang aku simpan di saku jaket kulitku. Itulah buhulnya, ikatan perjanjian pesugihan itu. Tangan kiriku dengan cepat merogoh korek api Zippo kesayanganku. Sementara tangan kananku masih menodongkan pistol ke arah iblis yang mulai menerjang maju. Saat makhluk raksasa itu mengayunkan cakar panjangnya ke arahku, aku melompat ke samping, berguling di atas genangan lumpur dan beras busuk. Rasa sakit menjalar di bahuku, namun aku mengabaikannya. Dengan cekatan, aku menyulut ujung rambut pada keris keramat itu, dan melemparnya ke tumpukan karung beras busuk yang sudah kusiram dengan minyak tanah dari lentera tua yang kutemukan tadi. Api langsung menyambar hebat, membakar buhul perjanjian hitam itu. Sang iblis menjerit memekakkan telinga. Suaranya seperti ratusan orang yang disiksa bersamaan. Saat tubuhnya mulai terseret masuk ke dalam kobaran api neraka. Api dengan cepat melahap seluruh struktur kayu tua gudang beras tersebut. Asap tebal membubung ke langit malam, menyatu dengan hujan deras yang ironisnya tidak mampu memadamkan api yang berkobar dari kemarahan mistis ini. Makhluk pesugihan itu telah musnah, kembali ke asalnya bersama hancurnya perjanjian berdarah juragan budi. Di tengah kobaran api, aku melihat bayangan Maya untuk terakhir kalinya. Kali ini, wajahnya tidak lagi pucat mengerikan. Ia tersenyum,
Matanya memancarkan kedamaian, sebelum perlahan memudar menjadi cahaya keemasan yang terbang menembus atap gudang. Gadis kecil itu akhirnya bebas. Aku melangkah gontai keluar dari area tersebut, menyaksikan dari kejauhan bagaimana saksi bisu keserakahan manusia itu runtuh menjadi abu. Kasus ini selesai. Laporanku mungkin hanya akan menuliskan kebakaran akibat korsleting listrik. Karena dunia ini belum siap menerima kebenaran yang sesungguhnya. Aku menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya perlahan ke udara malam yang dingin.